A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini buat para orang tua yang punya anak beranjak balik ya, bingung bagaimana mengenalkan tata cara sholat kepada anak yang baiknya seperti apa. Kadang-kadang waktu masih kecil kita ngegampangin aja nih, bener ya. Oh udah ntar aja masih kecil, belajarnya ntar aja ya, begitu ya Bib ya. Tapi pas giliran gede aja bingung, wah ini ngajar nyari guru agama kemana nih anak nih kok sholatnya begini ya. Dikasih tahu susah banget, tapi inget nih kita orang tua ini harus kita ingat sama-sama adalah kita mempunyai pertanggungjawaban di dunia akhirat. Jadi bukan cuma di dunia, di akhirat juga nih. Apalagi sholat, masalah sholat. Wah ini gak main-main, waduh banget nih luar biasa. Nah hari ini ya kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah sudah benarkah cara kita mengajarkan sholat pada anak. Ini Masya Allah dengan guru-guru kita yang ada di sini ada Habib Abdullah, Ustadz Syam dan juga Ustazah Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan nanti di segmen yang berikutnya insya Allah kita akan ada di segmen 3 ya. Ada segmen baru yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Wah nanti juga nih kita punya permasalahan seputar mungkin gangguan jin atau yang lainnya. Langsung aja kirim aja ya permasalahannya ke media sosial Islam Twinda. Insya Allah nanti kita akan hubungin jamaah yang di rumah yang bisa mengikuti bacaannya. Supaya sama-sama nanti kita belajar. Supaya kita bisa Ruqyah Syariah Mandiri. Nah sekarang sebelum kita lanjut nih. Saya punya tayangan buat jamaah yang ada di rumah. Tayangan adalah tentang balita yang berusaha belajar sholat. Kayak gimana balita belajar sholat? Pasti lucu deh. Ini dia tayangannya nih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Kok salam dulu sih, berdirinya belum. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Gimana Allahu Akbarnya? Aduh jatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholatnya masih sholat ekspres nih ya. Tapi ini adalah pembelajaran. Sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang ideal anak-anak itu bisa belajar itu pasti katanya di umur 7 tahun. Tapi kalau saya mengajarkan anak saya itu mulai tadi kayak gitu saya udah ajarin nih. Pertanyaan saya ini kenapa harus 7 tahun Ustazah nih? Kenapa nggak sejak balita aja kayak tadi begitu tuh masih golden age dia tuh belajar. Nah ini bagaimana nih penjelasannya? Mohon izin Ustazah LULU. Ustazah Lulu silakan. Mantep banget. Iya. Ntar nih nyangkut apa enggak nih ya Mas? Nyangkut. Ya Allah, takut keplosot apa itu facialnya? Bisa aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat ya. Alhamdulillah makan durian di Jelambar nih yang ada di sini keren-keren, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang anak ini merupakan amanah ya Masya Allah. Karenanya nanti orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana mengajar dan mendidik anak-anak kita. Kemudian anak pun juga tamrotul qalbi, buah hati, kita sayang, kita cintai, Masya Allah. Tapi ingat tentunya dalam syariat Islam jelas sekali jangan lupa untuk senantiasa mengajarkan anak, salah satunya sholat. Muru auladakum bis sholah. Perintahkan anakmu, suruh anakmu untuk sholat. Usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Tapi kalau 10 tahun tidak mau sholat atau belum mau sholat, maka ditegaskan di sana dan pisahkan tempat tidur mereka. Kenapa sih kok nggak dimulai dari masa anak golden age? Ya, masa-masa ketika usia keemasan 0 sampai 7 tahun. Yang pertama kita pahami dulu tentang bagaimana karakter anak. Anak ini Masya Allah memiliki tabiat sendiri. Ya, eksplorasi mereka tuh kalau misalnya sholat kayak tadi ya nggak bisa untuk khusyuk, makanya mereka jalan-jalan dan masa mereka untuk meniru apapun mereka tiru, makanya diibaratkan anak ini kayak spons, apapun yang ada dia serap
Nah inilah hati-hati, makan semangka di belah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Informasi dari luar harus senantiasa kita awasi. Kemudian juga ketika kita tahu anak seperti itu, maka harus diingat kenapa sih kok anak-anak dimulai untuk diajarkan sholat usia 7 tahun. Dalam bahasanya sendiri dikatakan muru auladakum bis sholah. Ajarkan, didik anakmu untuk sholat usia 7 tahun. As-sholah ini menggunakan alif lam. Berarti artinya apa? Untuk memahami bahwa ini khusus kita mulai ajari untuk dari segi gerakan, bacaan usia 7 tahun. Sebelumnya kalau misalnya anak-anak masih ya untuk meniru belajar silahkan, mereka namanya juga masih anak-anak, tapi usia 7 tahun ini dikatakan mumayyiz, sudah tamyiz, sudah mengerti perintah yang baik mana, yang buruk mana, mudah diajarkan, udah pas kognitif mereka tuh udah ibaratnya udah seimbang, udah pas untuk diajarkan lebih detail lagi tentang sholat. Ya. Masya Allah. Karenanya ada fase yang dikatakan fase Ali bin Abi Thalib, kemudian juga sama mirip dengan fase Ibnu Sina. Ya, dikatakan 0 sampai 7 ya, laib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. 0 sampai 7 didik anak dengan bermain. Masa mereka belajar ya bermain. Belajarnya mereka ya bermain. Dia sholat, kemudian ntar dia ketawa-tawa, lari-lari, ya begitu. Makanya mohon maaf jangan sampai anak ini bahasanya ketika anak kapok sholat. Sholat yang betul, tidak. Tapi begitulah mereka mainnya. Tapi ketika usia 7 tahun ini pas sekali untuk diajarkan gerakan, bacaan, sehingga ini sudah mengenal baiknya begini, Masya buruknya Allah. begini, perintahnya begini. Saya juga pernah dengar tuh dari guru kita ya Ustadz Bendri ya, Jaizur Rahman itu dia bilang itu kapan sih anak tuh 7 tahun itu karena dia benar-benar bisa membedakan secara pasti yang tangan kanan dengan yang tangan kiri yang Iya, mana. betul. Nah itu juga salah satu pendidikan juga buat kita sebagai orang tua ya. Ya, Ternyata betul. ini memang dia benar-benar lebih menguasai lagi motoriknya lagi ini benar-benar sudah pas gitu loh untuk belajar sholat. Nah sekarang ini kita coba lanjut lagi nih, kita bicara masalah tentang ada tayangan lagi yang berikutnya. Ada nih ibu-ibu ini atau mungkin bapak-bapak atau keluarga ya mengajarkan anaknya ini dengan nyanyi dan gerak untuk mengajarkan anak sholat. Nah seperti apa tayangannya? Ini dia tayangannya. Ini namanya takbir, lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku, bangun dari ruku, namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud, bangun dari sujud, kita duduk iftiras. Allahu Akbar, kita sujud kembali, lalu tahiyat akhir kita ucapkan salam. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Ya ini dia ya, kita bicara masalah orang tua mengajarkan anak ini sholat ini luar biasa. Caranya tuh macem-macem, yang penting tuh anak itu mengingat. Dan ini kesempatan kita sebagai orang tua itu mendapatkan pahala jariah selama tuh anak sholat ya kan. Kita dapat pahalanya karena kita yang ngajarin dari awal. Tapi kalau kita bicara masalah tentang baiknya nih Habib, Ya, mungkin nih buat Habib Abdullah pertanyaannya lebih basic banget nih. Karena kalau orang tua ini kan ngajarkan ada bahasanya dulu, bacaannya dulu, atau gerakannya dulu. Kalau tadi kan kita lihat yang video yang di awal tadi nih ibu-ibu kan gerakannya anak lebih menguasai. Iya, Ya kan baca. Ini yang mana yang lebih dulu sebaiknya? Silakan Bib atau dua-duanya sekalian? Naam. Silakan Bib penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini penting banget tema kita hari ini mengusung tentang bagaimana cara kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Sebelum saya jelaskan mengenai apa yang kira-kira mau didahulukan, gerakan atau bacaan. Saya ingin menjelaskan bahwa sholat sendiri itu kan mempunyai arkan.
mempunyai rukun-rukun di dalam sholat. Nah, rukun-rukun sholat sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang namanya rukun kolbi, ada yang namanya rukun qauli, ada juga yang namanya rukun fi'li. Yang pertama, rukun kolbi. Rukun kolbi ini menyangkut biasanya dengan hati karena namanya kolbi. Apa rukun yang terkait dengan kolbi ini adalah yaitu niat, pondasi awal daripada sholat. Kemudian yang kedua adalah rukun qauli. Rukun yang berupa bacaan-bacaan ataupun ucapan. Kayak apa? Suratul Fatihah. Betul. Kemudian apa lagi? Tasyahud akhir. Kemudian apa lagi? Kemudian takbiratul ihram dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu ya berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan lain sebagainya. Nah, mana sih yang kita perlu dahulukan antara rukun qauli sama rukun fi'li? Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada para sahabat ketika beliau lagi sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah kalian, sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kepada para sahabat untuk mencontoh bagaimana gerakannya dulu. Bagaimana gerakannya dulu, gerakan yang benar gimana, sujud yang benar gimana, diri yang benar gimana, ruku yang benar gimana. Dan juga bagi anak-anak tentunya gampang untuk meniru. Anak itu kan paling peka, dia niru kita. Betul. Kayak tadi yang kita lihat tayangan-tayangan tadi, anak tuh duluan dia niru takbiratul ihramnya ataupun dirinya, kemudian sujudnya, walaupun kadang-kadang sujudnya lucu gitu ya kita ngeliatnya. Tapi subhanallah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hikmah di dalam penciptaannya. Kemudian juga, nah bukan berarti ibaratnya kita juga melupakan bacaan-bacaan. Makanya alhamdulillah tadi Bang Fadli cerita, anak juga dibiasain ya, kadang-kadang kita baca Fatihah, anak ngikutin dan lain sebagainya. Tasyahud akhir itu juga penting. Jadi antara rukun qauli dan rukun fi'li kita seimbangin untuk mengajar kepada buah hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Jadi semuanya penting. Nah. Jadi paling tidak gerakannya tahu dulu nih bagaimana tumak ninanya, ya apa-apa saja tadi, Karena baru gerakan bacaannya. lebih gampang diserap. Iya betul. Sebagai makmum juga orang lihatnya gerakannya dulu, bukan bacaannya ya. Ini luar biasa nih. Sekarang kita lanjut lagi nih. Masih punya video lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Ada anak balita yang udah rajin sholat di masjid. Ih Masya Allah senengnya. Ini dia tayangannya nih. Sana salat. Ini dia ya, kalau kita ngelihat anak itu apapun yang dia lakuin tuh kita tuh seneng banget, bangga banget gini nih Ustaz Syam nih, perbedaannya orang tua dengan anak-anak. Iya Kadang-kadang kan anak tuh nggak tahu kapan sih orang tua kita ngebanggain kita, bangga terus. Dia baru bisa begitu aja udah bangga, itu belum bacaannya Videoin belum udah bener, ya. bener ya. Iya, Tapi gini nih, kita bicara masalah tentang anak-anak sebenarnya sebagai anak laki-laki dalam Islam ini kapan sih waktu yang tepat kita bawa dia dalam masjid? Karena sebenarnya kita sebagai orang tua pasti pengen banget, senang banget ngajak dia dalam masjid. Tapi takutnya di masjid pas kita lagi sholat, nih anak kan suka kemana-mana nih ya kan. Karena dia belum bisa ngikutin gerakan sholat yang sempurna. Tiba-tiba hilang, nauzubillah kan begitu. Apalagi kalau kita lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi yang ramai tempatnya. Aduh ya Allah, dia yang sholat, kita sholat sambil deg-degan rasanya. Ini gimana nih sebaiknya penjelasannya, mau nih Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pendapat membawa anak balita ke masjid. Ada 2 golongan ulama, satu memperbolehkan, satu diambil dari suatu riwayat. Memang pernah ada satu riwayat mengatakan dijauhkan dulu, artinya jangan membuat mereka mendekat ke masjid. Mungkin ini anak-anak kecil yang mengganggu aktivitas ibadah orang dewasa yang ada di masjid. Tapi kami pribadi lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa justru anak kecil itu diajak ke masjid. Sebagaimana baginda Nabi SAW merelakan sujudnya lebih lama ketika Sayyidina Hasan wal Husain itu main di atas badannya baginda Nabi SAW. Jadi dicari dalilnya, apa anak kecil boleh ke masjid? Boleh.
Mana dalilnya? Ketika baginda Nabi SAW sujudnya lama. Sehingga para sahabat nih nungguin kok panjang banget. Ini ada firman yang turun, apa ya, ada ayat baru yang turun dalam sujudnya Nabi atau bagaimana. Tiba-tiba ada sahabat yang bandel. Ini hikmahnya sahabat yang bandel juga nih ya. Seandainya tidak ada sahabat yang bandel kita nggak pernah tahu ini. Ada sahabat, maksudnya sahabat yang lumayan penasaran gitu yang di belakang mungkin. Iya. Karena waktu itu belum ada speaker jadi dia nggak tahu ini udah bangun apa belum ya, kok lama banget gitu. Jadi dia terpaksa bangun. Bangkit melihat, astagfirullah ternyata Nabi itu nggak bangkit karena ada cucunya di atasnya gitu. Iya kan, berarti Nabi tidak pernah melarang cucunya untuk main ke masjid. Kemudian Nabi juga menggendong cucu beliau dalam keadaan khutbah. Berarti boleh anak-anak ke masjid. Cuma kapan bolehnya? Bolehnya adalah sebaiknya kata ulama kita adalah ketika anak ini sudah tamyiz tadi, sudah mumayyiz. Apa itu sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Artinya sudah bisa dikasih tahu. Nah, kalau di masjid itu tikar nggak boleh di ini ya. Kamu kalau berdiri di dekat ayah aja ya. Kamu kalau berdiri dekat ibu aja ya. Jangan kemana-mana ya. Jangan nyebrang kemana gitu ya. Tapi kan kalau udah ketemu temennya ribet nih. Nah, muncul lagi permasalahan. Gimana dong safnya? Oh, safnya kami memilih pendapat ulama yang mengatakan selang-seling. Pokoknya anaknya itu dekat bapaknya. Masalah berpisah dengan laki-laki yang dewasa yang lainnya, it's okay. Karena ada yang namanya menjaga anak. Daripada dia berkumpul sama temannya, pasti jadi gangster di belakang. Pasti rame di belakang. Kalau kita Jumatan begitu tuh, Maka rame dijaga. banget. Yang kedua Iya. apa yang diperhatikan? Popoknya. Popok itu bukan tempat kencing, bukan tempat buang air. Jangan salah paham. Jadi karena udah pakai popok dibiarkan kencing. Bagaimana caranya? Sebelum berangkat ke masjid ganti popok yang suci. Popok yang baru dulu. Kenapa? Ditakutkan kalau sudah terpakai popoknya udah penuh. Takutnya ada orang lagi tahiyat duduk di atasnya orang itu. Ya kalau bapaknya sendiri kan tahu nih pokoknya belum diganti, nggak mau didudukin. Tapi kalau orang lain didudukin masa dia dorong anak orang, nggak mungkin kan. Jadi ganti dulu popoknya yang bersih baru datang ke masjid untuk melihat bagaimana aktivitas sholat tersebut. Maka Masya Allah tabarakallah Islam tidak pernah melarang anak kecil ke masjid. Bahkan fitrahnya anak kecil itu menyukai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia, kenal Tuhannya itu. Bahkan dari kecil gimana coba anak balita kayak gitu kok bisa seneng ngikutin itu. Kenapa nggak ngikutin yang lain coba? Kok ngikutinnya tuh gerakan sholat, kok ngikutinnya itu bapaknya ke masjid. Maka Masya Allah yang penting dijaga ini tata tertibnya. Iya, ini Masya Allah ini penting banget buat kita nih, terutama bapak-bapak yang punya balita. Ini luar biasa nih. Jadi jangan sampai anaknya ke masjid bapaknya enggak. Iya, benar. Pernah kejadian juga waktu itu kan pas kira lagi di Masjidil Haram terus lagi sholat sama mamahnya. Mamahnya bingung ya kan ya anak kemana gitu. Jadi sholatnya kelirik-lirik mulu. Aduh batal nih kalau kayak gini nih. Bukannya ada itu ya Mas Fadli dijual ya, yang buat ngikat itu ya? Ada nih kalau kita kan nggak tega pakai gitu-gituan ya kan. Jadi cuma dijagain aja. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Mau nanya sama Ustazah Lulu nih ya. Ustazah Lulu nih kalau kita bicara masalah tentang didikan orang tua kepada anak untuk belajar sholat ini beda-beda. Ada mungkin saya pernah menerapkan bahwa kepada anak saya, nak kalau kamu sholat, nak kalau kamu pinter sholat, papa beliin mainan yang kamu mau. Itu boleh nggak sih? Bang Duleh makan kedong-dong? Apaan Iya tuh? boleh dong, Oh, cuma boleh memang ada syaratnya. Syaratnya apaan? Dan juga kita kudu tahu kalau yang namanya memberikan hadiah kepada anak ya harus sesuai sama anaknya nih. Oh kira-kira ini anak pas nggak dikasih hadiah Udah deh seperti ini? kayaknya Ada Pak, namanya kemanfaatan. kelamaan jelasinnya ntar aja deh kalau gitu. Ntar aja ya. Ya, udah deh. Iklan dulu aja ya. Gimana boleh kan? Boleh Redo dong. kan Nita, kalau nggak redo Anda dosa. Redo. Redo. Ya udah setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.